kasih atas hari yang baru. Kau mengumpulkan kami di tempat ini untuk beribadah Tuhan. Terimalah pujian yang akan kami naikkan untuk-Mu Tuhan. Biarlah semua pujian ini berkenan di hati-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Setiap hati damaikan setiap jiwa, bawa kasih-Mu. Bapa, mengalirlah di hatiku, mengalirlah pulihkan hidupku, mengalirlah kasih-Mu Bapa. Pulihkan setiap hati, damaikan setiap jiwa, bawa kasih-Mu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bapak saya telah berkehendak bahwa kita akan berpuasa pada bulan Juli ini paling sedikit 3-12 hari. Dan sebelumnya kita sudah berpuasa pada bulan keempat dan kelima. Izinkan saya membaca rema dan janji-janji firman Tuhan. Zakaria 8 ayat 18 sampai yang ke-19. Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita dan menjadi waktu-waktu perayaan yang mengembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, indahkanlah doa-doa dan puasa kami ini. Pulihkan keadaan keluarga kami dan bangsa kami tercinta Indonesia. Sebab tangan kanan-Mu sanggup menghalau pergi pandemi COVID ini. Dan terimalah persembahan persepuluhan dan pemberian kami di permulaan bulan ini, biar semua terpakai dan disalurkan bagi kemuliaan-Mu di muka bumi ini. Kami siap menerima firman-Mu dan lipat kali gandakan benih-benih dari-Mu bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
jiwa, bawa kasih-Mu. Alirlah kasih-Mu Bapa, alirlah penuhi hatiku, alirlah pengurapan-Mu, pulihkan hidupku, alirlah kasih-Mu Bapa, memulihkan setiap hati, damaikan setiap jiwa, membawa kasih-Mu, membawa kasih-Mu, membawa kasih-Mu. Mengalir kasih-Mu dari tata kemuliaan Bapa, kasih Tuhan kami Yesus Kristus pada dimensi Ruah Elohimnya dialirkan bagi kami, hingga penuhlah kami semua di dalam kepenuhannya. Dia mengajari kami jalan-jalan kebenaran, Dia mengajari kami tentang arti akan kehidupan. Sebab kami dan sisi keluarga kami mencari wajah Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Berkati kami semua, kebenaran firman-Mu Kau berkati bagi kami melalui roh hikmat, pengertian dan pengenalan yang benar akan Engkau. Kau wahyukan anugerah kasih-Mu, kebenaran-Mu sepatah kata firman-Mu, maka mukjizat, pemulihan, kesembuhan, dan Kau menyingkapkan pikiran hati kami. Kau membuka pikiran-pikiran kami hingga kami mengerti kitab suci. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa mengucap syukur. Mari semua kita yang cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Nanti sore, tepatnya nanti malam jam 7, kita akan doa khusus lewat Zoom. Bu Angel akan jadi hostnya. Saudara bisa minta link Zoom-nya ke Bu Angel. Kita akan doa perjamuan kudus. Di saat bersamaan kita juga akan doa mempersiapkan diri dan keluarga memasuki masa merendahkan diri 3-12 hari lamanya. Masa-masa ini sesuai perintah Tuhan untuk kita menerima strength and powers dari Ruah Elohim, menerima kuasa dan tenaga dari Roh Kudus, seperti yang telah Dia sampaikan berkali-kali bahwa pandemi sembat akan menembus benteng-benteng iman, benteng-benteng pertahanan dari anak-anak Tuhan yang kekurangan minyak, kekurangan terang, yaitu pelitanya redup, yang kehidupannya suam-suam kuku. Karena itulah dengan cara merendahkan diri, berdoa mencari wajah Tuhan, Tuhan janjikan Ruah Elohim dalam dimensi strength and powers, kuasa dan tenaga itu dialirkan kembali kepada anak-anaknya. Nanti malam jam 7 kita akan ketemu di Zoom. Kita berdoa dan keluarga-keluarga yang mengikutinya, anak-anak rohani dan keluarga besar Father's Miracle, dan pribadi-pribadi yang mencari wajah Tuhan. Selain menyiapkan perjamuan kudus, hosti, roti dan anggur, juga siapkan minyak zaitun. Kalau saudara tidak menemukan minyak zaitun, pergilah ke beberapa perbelanjaan, tempat-tempat perbelanjaan minimarket, beli baby oil aja cukup, saudara. Ambil bagian-bagian yang ada di dekatmu, karena Tuhan akan melengkapi semuanya pada dimensi Roh Kudusnya. Nah, hari ini saya juga ingin menyampaikan sebuah pertanggungjawaban iman, karena sejak semua kita sudah mendengar bahwa seharusnya minggu lalu saya didaulat bersama Bu Angel dan keluarga untuk mensyukuri 7 bulan dari
kehamilan sepasang dari suami istri yang saya ketika itu melayani. Mereka menerima mukjizat Tuhan yang luar biasa. Semua keadaan medis, semua kekuatan keuangan yang sudah membuat mereka kepayahan, oleh kasih karunia Tuhan Yesus, mukjizat Tuhan terjadi. Istrinya mengandung, dan ada sesuatu yang terjadi sebenarnya, karena kalau saudara lihat apa yang sudah ada 2 minggu sebelumnya pada serial ketiga, bagaimana ketika kami datang ke rumah Dr. Jeffrey Setiawan menemui bayi kecil itu, bayi yang luar biasa, menemui Ibu Cica Karlina. Di situ Roh sempat bicara pada saya bahwa Roh Kudus berkata, "Nak, beritahukan," karena keluarga yang mengundang syukuran bayi mukjizat 7 bulan dalam kandungan itu masih sepupunya dari Ibu Cica Karlina ini. Tiba-tiba Roh Kudus berkata, mungkin acaranya tidak kesampaian. Jadi waktu saya sampaikan, Bu Cica melihat saya, lalu keluarga juga melihat. Itu suatu pernyataan hikmat sebenarnya. Kalau kita belajar nanti karunia-karunia roh, itulah karunia hikmat. Suatu perkataan yang langsung keluar. Hikmat yang dari Tuhan, menyatakan kehendak Tuhan. Roh menyingkapkan sesuatu yang belum terjadi, diberitahukan tentang hal-hal masa depan. Dan kita tahu bahwa sesudah pernyataan itu, pandemi polka dari mutasi varian virus corona COVID, mutasi Delta ini menyebar cepat sekali. Sebagaimana Tuhan pesankan, pandemi polka itu seperti tarian polka, menyebarnya cepat sekali. Ada banyak orang terinfeksi, di mana-mana terdengar, bahkan di panti asuhan, bahkan di tempat-tempat kantor, di mana-mana sekali menyebar. Itu hitungannya itu secara masif, banyak orang terjangkit, dan rumah sakit membludak penuh. Bahkan di sebuah tayangan televisi nasional dan juga berkembang ke medsos, saking membludaknya pasien virus corona varian Delta ini, ambulan tidak sanggup lagi jemput, saudara, karena udah overloading. Maka inisiatif dari keluarga-keluarga yang ada, mereka membawa keluarganya memakai pickup, bahkan membaringkan di areal lobi rumah sakit, dan rumah sakit lalu melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa, membangun tenda-tenda darurat, tenda-tenda medis demi menolong keselamatan rakyat Nusantara ini. Dan kita bisa melihat wabah bencana penyakit ini meluas. Mengapa kita berpuasa? Tuhan sudah pesankan supaya kuasa dan tenaga Roh Kudus, dan lebih daripada itu, supaya kita doa minta perlindungan Tuhan. Hanya lewat perlindungan Tuhan kita bisa memperoleh sesuatu yang disebut kasih karunia, keselamatan dari pencipta semesta alam, untuk kita pribadi, untuk keluarga Anda, untuk kota di mana kita tinggal, dan juga untuk keselamatan bangsa di mana kita dilahirkan. Bahkan kita berdoa buat bangsa-bangsa. Ini waktunya. Dan Tuhan menunjukkan kepada saya beberapa hal. Sebenarnya ada kejadian di rumah ini. Di kandang depan ada satu ayam serama, pengganti ayam yang dulu sudah pass away. Sempat sakit, sakitnya mirip sampai jenggernya menghitam. Ya, dari membiru sampai menghitam. Kita tidak bisa buat apa-apa. Yang dulu saya pernah kasih minum obat malah mati, kali ini Roh berkata, biarkan, doakan saja, biarkan. Dan ternyata berangsur-angsur sembuh dan pulih. Nanti ada kesempatan saya tunjukkan sekilas. Sesudah pulih itu keadaannya sehat seperti semula. Dan bukan hanya pada binatang, ternyata bencana musibah malapetaka ini terjadi juga pada pohon-pohon. Saya tunjukkan tunas-tunas saja, saudara, bisa berguguran. Jadi ini memang sedang ujian api nampaknya. Ujian api ini ditandai dengan kekeringan, kepanasan, kegerahan, dan ketidaknyamanan hidup, saudara. Jadi ini meluas. Jadi kita masih siap-siap. Ujian api dan roh seperti yang dipesankan Tuhan di tahun 2021 ini akan membesar dan meluas. Oleh karena itulah, inilah waktu-waktunya kita merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Dan tadi Pastor William Serat sudah membacakan ayat firman Tuhan, janji Tuhannya. Kita sudah sama-sama berpuasa di bulan
April, di bulan Mei, dan kemudian sekarang di bulan Juli. Dan Tuhan ada janjikan lewat kebenaran firman Tuhan bahwa di bulan 10 akan ada sukacita di tengah-tengah kita. Saya imani semua ini, saya percayai semua yang dinyatakan dalam firman Tuhan pasti terpenuhi, pasti tergenapi, dan segala sesuatu yang dinyatakan firman tidak akan pernah gagal. Sepenuhnya saya percaya bahwa pemulihan atas bangsa kita segera terjadi. Haleluya. Maka hari ini memasuki serial kelima dari Gereja Mula-Mula Tuhan. Kita belajar tentang manifestasi Roh Kudus. Mari bersama-sama kita lihat kebenaran firman lebih dulu di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai yang ke-13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai yang ke-13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Turunlah dari suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dan segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Figria dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Amin. Amin. Apa yang dijanjikan Tuhan Yesus hari itu tergenapi ketika 120 orang murid-murid Yesus menanti-nantikan kegenapan janji Tuhan di loteng Yerusalem. Dan kitab suci berkata pencurahan Ruach Elohim, Roh Kudus Tuhan itu dicurahkan seperti tiupan angin yang keras, dan mereka melihat seperti lidah-lidah api itu bertebaran. Dan keadaan itu juga digambarkan mereka berbicara dalam bahasa yang baru. Saudara terkasih di dalam Tuhan, di dalam kelas-kelas sekolah teologi S1, S2, S3 mendiskusikan hal ini, mempelajari, dan mereka terus mencari hal-hal yang detail di balik hari Pentakosta ini. Yang pertama adalah Tuhan menyatakan kepada kita bahwa Tuhan menggenapi janjinya. Kalau Tuhan menggenapi janjinya, berarti apa yang kita pegang, apa yang kita yakini, semua itu pasti berbuah. Dan setiap orang yang berpegang kepada Tuhan, setiap orang yang berjeri lelah di dalam Tuhan, tidak akan dipermalukan. Dan sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa kami sesudah pulang dari rumah keluarga Dr. Jeffrey Setiawan dan Ibu Cica Kalina, mendapat suatu perasaan-perasaan bahwa Tuhan tidak ingin kami kemana-mana hari-hari yang akan datang,
Tetapi kami, orang-orang yang berpegang pada janji, tidak bisa membatalkan sesuatu yang sudah kami katakan iya dan amin. Karena itulah kami minta tangan Tuhan yang membatalkannya. Dan Bu Angel berkata, aku kok rasanya enggak dapat, Pak. Saya berkata, dapat enggak dapat, kembalikan kepada Tuhan. Karena pada mulanya itu Tuhan. Semua yang dari Tuhan, biar Tuhan yang atur. Dan tangan Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Maka Bu Angel berinisiatif mendoakan, bila tidak datang dari Tuhan dan bila ini tidak waktu yang tepat dari Tuhan dan ini ternyata kehendak Tuhan diubahkan, biar tangan Tuhan membatalkan semua. Dan tiba-tiba keluarga yang mengundang acara syukuran itu beberapa hari menjelang hari daripada hari hanya hari syukuran itu, mereka berkata karena kondisi pandemi virus corona yang lagi marak, keluarga putuskan tidak jadi dan mereka menunda dan membatalkan acara syukuran ini, ditambah lagi dengan konfirmasi RT RW tidak memberi izin. Jadi ini hal yang luar biasa. Sehari sesudah pembatalan, keesokan harinya juga dikabarkan bahwa ternyata keluarga-keluarga dari keluarga besar mereka ada yang terjangkit. Jadi saudara bisa bayangkan, kalau suatu acara yang mestinya sukacita tiba-tiba diadakan, dipaksakan, ternyata dari pihak keluarga besarnya ada 2-3 orang terjangkit hadir di situ, otomatis semua terjangkit, termasuk kami pun akan mengalami musibah terinfeksi virus corona varian Delta ini. Tetapi tangan Tuhan menjagai dan bersyukur kepada Tuhan. Dan saya ingat juga minggu lalu juga ada suatu janji mau ketemu dengan beberapa hamba Tuhan, termasuk keluarga dari anak-anak rohani, keluarga dalam Tuhan kami yang datang dari Kanada. Tapi saya sudah kirim pesan ke Kanada kepada suaminya bahwa saya katakan ada rencana Bu Angel sudah diatur, tetapi doakan. Kata doakan itu artinya ada suatu peringatan roh yang belum mencapai keputusan, tetapi ada suatu hal yang masih 50-50 sifatnya. Tiba-tiba pagi-pagi benar hari Minggu lalu, Bu Angel dapat kabar beberapa hamba Tuhan ini terjangkit virus corona, dinyatakan positif meskipun gejalanya masih ringan, hanya flu batuk biasa. Lalu mereka berkata, kita tunda dulu karena kami mau, apa istilahnya Bu Angel? Isolasi, isoma ya istilahnya ya. Ya. Isoman ya. Ada lagi populer istilah ini, lagi isoman. Wah, keren ya saudara, populer juga nih modelnya, isoman. Saya berkata, oleh karena petunjuk roh ini, saya putuskan kita tidak jadi kemana-mana, dan sebaiknya memang hari-hari ini sesuai pesan Tuhan, lebih baik kita banyak di rumah, work from home, ya, pray from home, ya, learning and doing from home. Jadi all activity from home hari ini. Ini Tuhan pesankan buat kita. Jadi marilah kita belajar menyepi, belajar melepas semua kebiasaan-kebiasaan, kesibukan-kesibukan, semua hal-hal yang dulu begitu mengikat kita. Ini waktunya kita masuki dimensi adaptasi dengan perubahan zaman, dengan tatanan dunia baru di balik efek pandemi virus corona ini. Marilah bersikap bijaksana, karena kalau orang bijak melihat malapetaka, mereka akan sembunyi. Ini Tuhan pesankan. Dan ini masa-masa menuju ke gelombang 3, dan sudah dipesankan bahwa itu sudah masuk ke dunia. Artinya sembat ini sudah ada benih-benihnya dan udah mulai ada gejala-gejalanya. Orang yang nampak sehat-sehat tiba-tiba sekejap dengan tiba-tiba kritis, dan tidak sedikit diantaranya yang langsung meninggal dunia. Dan sudah dipesankan Tuhan, virus varian sembat nanti, virus corona sembat ini tidak pilih umur, tidak pantang umur, dan tidak ada aturan variannya. Sekali kena itu langsung meninggal dunia, saudara. Jadi, dan tanpa gejala-gejala sama sekali. Jadi betul-betul ini jenisnya jenis seperti yang dipesankan Roh Kudus, jenis the hidden killer, pembunuh tersembunyi dari penguasa tertinggi setan yang dilepaskan di muka bumi.
saya berdoa dengan pencurahan Roh Kudus, ya, kita bisa menangkap maksud-maksud Tuhan. Sebagaimana gereja mula-mula, para rasul, murid-murid generasi awal diperlengkapi. Dan kita sekilas akan belajar apa yang dipelajari oleh teman-teman, saudara-saudara seiman kita di kelas-kelas teologi. Saat itu, mereka yang kepenuhan Roh Kudus bermanifestasi dalam suatu bahasa yang baru. Kata yang digambarkan di dalam kitab suci diterjemahkan dengan kata Ibraninya adalah leksona. Ya. Leksona itu artinya bahasa lidah, ya. Lezona tepatnya. Diterjemahkan dengan kata lezona. Lezona itu adalah lidah. Di dalam bahasa Yunaninya diterjemahkan dengan kata glossolalia. Glossolalia. Jadi glosso itu adalah lidah, leleo itu adalah bahasa, jadi bahasa lidah. Jadi murid-murid generasi pertama itu seperti digambarkan kitab suci, mereka kepenuhan roh, mereka bernubuat. Bahasa-bahasa yang keluar itu adalah bahasa-bahasa dialekto, bahasa yang dimengerti oleh beragam suku bangsa. Jadi bahasa asing buat pembicaranya sendiri itu mungkin dia nggak ngerti karena itu keluarnya bahasa asing, bahasa lidah. Ya, contohnya gini, kita ini kan orang Indonesia asli. Orang Indonesia asli berkata, aku cinta padamu, ya. Ku cinta kau sampai mati, ya. Itu kan bahasa Indonesia. Tapi kalau tiba-tiba keluar dalam keadaan bahasa Mandarin di tengah kepenuhan roh akan keluar wo aini, ya. Ni aiwo, ya. Ya kurang lebih kayak gitulah. Yang ngomong kan nggak ngerti, tetapi kalau di tengah-tengah hari masa syukuran musim gandum itu, saudara, bangsa di dunia yang berkumpul di situ, mereka orang-orang saleh dari beragam dunia, beragam bangsa itu kan ngerti bahasanya sendiri. Yang dilihatnya loh, orang Israel kok bisa ngomong bahasa mereka, bahasa-bahasa yang orang Israel sendiri sebenarnya nggak ngerti, bisa ngomong-ngomong begitu. Perancisnya gimana, Rit, bahasa Perancisnya? Jetem. Hah? Jetem. Jetem kata Rehwell, ya gitu ya. Jetem, ya. Ya kurang lebih gitulah. Tiba-tiba keluar ngomong begitu, ya siapa yang tahu? Yang tahu ya orang-orang asing sekitarnya. Maka itu menjadi satu tontonan yang luar biasa, suatu daya tarik yang luar biasa, dan itu menjadikannya momen-momen yang saya berkata tak terbayangkan. Ini foto yang saya tunjukkan ini adalah ketika keluarga De Johan diberi Tuhan kesempatan ke Israel. Kami sempat masuk ke loteng Yerusalem di mana hari pencurahan Roh Kudus itu, di mana Ruah Elohim bermanifestasi dalam kehidupan orang percaya, saudara lihat. Dan ketika kami baru berdiri di ruangannya, hadirat Tuhan kuat sekali, terasa sekali. Benar, saudara, bahwa kitab suci menggambarkan segala sesuatu itu apa adanya dan benar adanya. Jadi kita mesti dapatkan ini, saudara. Tetapi saya ingin beritahukan saudara, ada kekeliruan yang terjadi sejak tahun 1998 sampai tahun 2020. Ada 3 fase kalau kita mau bicara tentang pergerakan roh, yaitu fase sebelum masa pandemi 1998 ke belakang, dengan fase masa pandemi yaitu 2020. Jadi 2020 ke belakang ini sampai 1998 khususnya di bangsa kita Indonesia ada 22 tahun, dan nanti akan ada satu fase lagi, kita menunggu berakhirnya masa pandemi akan menjadi fase yang baru lagi. Jadi ada 3 fase. Sekarang ini kita di area tengah-tengah pembatas antara sebelum pandemi dengan berakhirnya pandemi. Kita sedang ada di fase ini. Jadi ini fase puncak kalau suatu jangkitan penyakit, kita sedang ada di masa ini. Dan kebetulan memang
jangkitan virus corona atas bangsa kita memang lagi maraknya di bulan Juni Juli ini. Jadi kita belajar melihat sesuatu. Sebelum masa pandemi ada kekeliruan begini, saudara. Glossolalia itu menjadi sebuah tren. Jadi kalau orang-orang yang ikut karismatik Pentakosta, Neo-Pentakosta, orang-orang yang bergerak pada kepercayaan karunia-karunia dan dimensi Roh Kudus, itu glossolalia itu, bahasa lidah itu dijadikan tren. Kamu itu kalau nggak berbahasa lidah, berbahasa roh, ya kamu itu belum dibaptis Roh Kudus, ya. Kamu itu belum orang Kristen loh. Makanya karena banyak sekali petobat-petobat baru, banyak sekali latar belakang petobat baru sejak tahun 1998 ketika Tuhan menaklukkan bangsa kita, bangsa Indonesia, orang-orang kaya saat tahun 1998 itu akhirnya nggak berdaya dengan keuangan dan kekayaannya. Ada orang-orang keras kepala di tahun 1998 itu tertunduk lesu, kekuatannya, kesombongannya patah, hancur, remuk. Tuhan menaklukkan mereka, akhirnya terjadi pengakuan bahwa di muka bumi ini ada Tuhan. Ada pencipta semesta alam, kita butuh Dia, kita butuh Tuhan. Maka gelombang pertobatan di tahun 1998 seiringan dengan reformasi demokrasi Indonesia, terjadi masa chaos. Ada banyak jiwa-jiwa masuk ke rumah Tuhan untuk minta dibaptis. Sebagian besar ini banyaknya orang-orang yang sebenarnya pengusaha, pedagang, orang-orang yang punya materi, saudara. Dan ketika glossolalia ini dijadikan tren sebagai musiman, karena senang kan lihat, oh iya ada bahasa yang, wah orang Kristen tuh beda loh, kayak makhluk yang berbeda di muka bumi. Kenapa? Mereka bahasa asing kalau lagi muji nyembah, lagi ibadah, jadi menghipnotis dan kemudian menjadikannya daya tarik. Dan sering muncul pada awal-awal itu orang-orang yang ditobatin ini, saya tidak tahu kebetulan ataukah memang ini yang dibuat Tuhan jadi suatu standar untuk kita pelajari, kita pahami. Banyak keluar kata kulaba-laba, gitu ya. Keren kan saudara? Ini kan nggak kebetulan. Coba kalau keluar kulugi-lugi, ya kan mungkin ini beda ceritanya. Banyaknya keluarnya kulaba-laba, kulaba-laba, ya saudara ya. Kulaba-laba, kulaba-laba. Nah, 22 tahun sudah berjalan semua itu. 1998 tahun 2020, 22 tahun fase kulaba-laba, saudara ya. Saya sebut itu fase kulaba-laba. Di tahun 2020 ada beberapa rombongan hamba-hamba Tuhan pulang dari tanah Holy Land, pulang dari Turki, bawa pengurapan. Mereka adakan retreat di suatu provinsi di Jawa Barat, dan ini sudah masuk berita nasional, semua orang tahu. Di sana terdeteksi bahwa para hamba Tuhan ini pulang ternyata sudah terjangkit virus corona dari luar negeri. Dan ketika menumpangkan tangan berdoa buat jemaat, ternyata ini mereka tidak sadar, tidak sedang mengimpartasikan Roh Kudus, tapi sedang memindahkan virus corona jenis COVID-19 di tahun yang lalu, saudara. Wow, berita menghebohkan, hamba-hamba Tuhan ini ada yang meninggal dunia, suami istri, terus ada lagi wakilnya, orang-orang dekatnya meninggal, dan kemudian jemaat yang skalanya katanya lebih dari 500 sampai 1000-an orang itu akhirnya mereka di swab test dan banyak yang terjangkit virus corona jenis COVID-19. Lalu muncullah pihak lain, ya, pedagang-pedagang yang sedang mencari keuntungan di balik kejatuhan hamba-hamba Tuhan, kejatuhan di balik pandemi virus corona COVID-19 ini. Mereka mulai mempertanyakan kulaba-laba, ya. Kenapa? Ternyata selama masa 22 tahun ini banyak sekali anak-anak Tuhan karena nggak mau dibilang gua ketinggalan, gua nggak ada Roh Kudusnya, takut dibilang kamu itu belum dibaptis Roh Kudus, apa? Mereka meniru kata kulaba-laba itu, saudara. Jadi bukan lagi murni dari Roh Kudus, bukan lagi murni baptisan Ruah Elohim, bukan muncul dari dalam yang diilhami Ruah Elohim. Adanya sekelompok anak-anak Tuhan yang sebenarnya sedang bermain,
Ya mungkin inilah yang disebut sandiwara rohani, saudara ya. Jadi sambil ini orang berbahasa roh, mereka ikut bahasa roh, kurabalaba, kurabalaba, kurabalaba. Jadi kulabalaba lama-lama kurabaraba, ya. Sudah kurabaraba lama-lama kurata-rata, ya. Jadi ditakarlah semua. Dan ketika terjadi bencana yang saya ceritakan tadi, akhirnya glosolalia ini dipertanyakan. Ini beneran apa enggak? Ini apa ini? Wah, ini kan sesuatu yang akhirnya harus dipertanggungjawabkan di muka bumi ini, saudara. Tak kebetulan saya menekuni pendidikan oleh Tuhan di program Magister S2 dan kemudian juga di program doktoral lanjutannya, yaitu program S3. Ini dikupas, didiskusikan di antara para hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang menggembalakan gereja-gereja Tuhan, para senior-senior di dalam pendidikannya, yaitu para dosen-dosennya, bahkan rektor-rektor yang ada juga ambil bagian, didiskusikan, saudara. Semua menemukan fenomena kerohanian yang seperti ini, ada orang yang mempertanyakan, ya. Benar nggak glosolalia itu dari Tuhan? Itu apa hanya terjadi satu kali? Ya, ditambah lagi adanya campaign bahwa Pentakosta sekarang menuju Pentakosta ketiga. Saya sudah ceritakan di ibadah-ibadah sebelumnya bahwa Azusa Street mereka jadikan satu standar. Sesudah yang terjadi di kitab suci di Yerusalem, maka masuk ke Azusa Street. Dari Azusa Street sekarang mereka sedang ingin Pentakosta ketiga terjadi, terutama terjadinya di Indonesia. Ya, kita berdoa bahwa semua itu murni dari Tuhan, jangan sampai menjadi suatu kesalahan lagi seperti 22 tahun lamanya ya kesalahanku laba-laba ini. Kenapa? Karena demi suatu pembenaran diri, menempatkan diri supaya sejajar dengan orang, ataukah supaya menempatkan diri sangat rohani, ingin diakui semua orang, mencari panggung rohani, mencari popularitas di antara umat Tuhan. Ya, saya berdoa hal-hal seperti itu yang tidak terpuji itu jangan ada lagi di dalam kehidupan gereja-gereja Tuhan. Dan kiranya semua hamba-hamba Tuhan menyadari hal ini adalah hal yang tidak terpuji dan mendukakan Ruach Elohim, mendukakan Roh Kudus Tuhan. Dan itu di hadapan Tuhan itu suatu bentuk penyimpangan yang mungkin akan dihardik seperti yang tertulis, "Enyalah kamu sekalian pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu." Jangan sampai kita masuki dimensi itu. Karena apa? Karena kita tahu dengan pasti bahwa di akhir zaman penyesatan memang harus ada, tetapi jangan sampai kita jadi motor penggerak penyesat, atau kita ini bagian dari orang-orang yang tersesat. Jangan. Kembalilah pada kitab suci Injil Yesus yang murni. Jadilah pelaku firman, hiduplah dengan tertib, dan kalau itu memang Ruach Elohim, biarkan bermanifestasi, melahirkan buah-buah yang manis dan dikecap semua orang, dan semua orang akan berkata, memang Tuhan ada di dalam kehidupan mereka, memang Tuhan ada pada keluarganya, dan memang Tuhan itu dapat dikecap betapa baik dan manisnya Tuhan itu. Saya percaya ini adalah nasihat roh yang kita bisa sama-sama pahami. Karena apa, saudaraku? Karena pada masa-masa seperti ini waktu kita merenung, ini waktunya kita dikoreksi lagi cara berpikir dan perasaan-perasaan yang palsu, keliru, yang mengasihani diri sendiri, perasaan-perasaan yang dibangun lewat sisi sebenarnya kepahitan, sisi dari manusia yang kehilangan kepribadiannya. Bagaimanakah sebenarnya seseorang yang diri sendiri belum selesai dengan dirinya, belum diproses sempurna dan juga lari dari semua proses Tuhan. Mari pahami semua itu, pahami semua itu. Lalu saya bertanya secara pribadi, datang menghadap kepada Tuhan. Kemudian Tuhan berkata, dengarkan perumpamaan ini. Jadi saya bagikan ke saudara apa yang Tuhan jawab ke saya. Saya sudah bagikan ini juga di kelas Magister S2 Teologi sebelumnya, dan juga sudah saya sharingkan juga di kelas lanjutannya, yaitu S3 Doktoral. Kehidupan Ruach Elohim kekristenan ini seperti sebatang pohon mangga. Sebatang pohon mangga berbuah, berbuahnya itu pasti mangga. Nggak mungkin tiba-tiba buahnya jadi kelapa ya.
itu pasti bukan mangga, itu pohon bikinan manusia, dan itu pasti nggak bisa dibuat apa-apa, dan itu pasti tidak ada roh kehidupannya. Mungkin itu pohon plastik yang ditempel buah mangga, ditempel buah kelapa, itu bisa jadi ya, itu rekayasa, itu rekayasa. Tapi kalau secara alami kehidupan yang kita jalani di muka bumi ini, pohon mangga akan berbuah mangga, dan mangga banyak variannya ya. Seperti COVID-19 ini variannya ada alfa, ada delta ya. Tetapi Tuhan memberitahu saya cuma dua. Gelombang 2 namanya adalah polka, gelombang 3 namanya sembat. Perbedaan polka dan sembat adalah polka daya jangkitnya seperti tarian polka itu langsung menjangkit di semua orang, dan hari ini semua mendengar analisanya hitungan detik varian delta dan varian yang baru ini menjangkit ya. Sementara varian sembat itu daya kematiannya, saudara, obat medis tidak nolong, sekali kena paru-parunya hancur, saudara. Ada banyak organ-organ tubuh yang kena langsung kolap, meninggal dunia ya. Jadi itu Tuhan pesankan, dari sebatang pohon mangga ini, kata Roh, dari sebatang pohon mangga ini akan keluar buah-buah ya. Buah-buah itu nanti membesar, akan ada dua pilihan. Pilihan pertama adalah mangga berkualitas. Kalau saudara pergi ke toko-toko buah, dikatakan buah mangga matang pohon, harganya 2 kali lebih mahal. Berkualitas, manis, matang pohon, wow, bentuknya, besarnya, warnanya, oke, mahal harganya. Ini mahal harganya. Yang kedua, buahnya kecil, kualitasnya rendah, dan nggak tutup kemungkinan busuk. Dua kualitas. Maka Tuhan berkata, orang-orang Kristen juga ada dua kualitas dalam kehidupan. Yang kanan, kualitas domba-domba, dikenan Tuhan, bernilai tinggi, disayang Tuhan, hidup sepenuh hati, hidup tulus bersama Tuhan, hidup di dalam kasih. Mereka menabur, memberi tanpa memandang muka. Mereka tidak harap kembali, tidak pamrih. Mereka orang-orang yang murni, yang keluarganya hidup takut akan Tuhan. Kualitas domba-domba. Kualitas yang kedua adalah kambing-kambing yang dipamernya cuma jenggotnya, ya saudara ya. Kegarangannya, suaranya kenceng-kenceng, pokoknya mau paling kenceng, paling tinggi, paling mau didengar, sampai nggak sempat lagi punya telinga untuk mendengar, karena telinganya juga dipakai untuk ngomong, saudara. Jadi isinya adalah cuma balelo, ngomong terus, ya. Susah diajak ngomong, kecuali saudara berhentikan omongannya dengan berkata, ini aku ada berkat uang, ya, buah mamon. Nah, dia berhenti, karena ini jenisnya hamba upahan. Kualitas rendah, tidak dikenan Tuhan, sering dihardik Tuhan, hidupnya penuh manipulasi rohani, kerjanya cuma pamrih, cari muka, jilat-jilat, kemudian cari keuntungan pribadi, memanipulasi pelayanan, menghipnotis orang-orang, membuat perbudakan, perhambaan rohani jadi bagian hidup dan pelayanannya. Ini kualitasnya. Ini Tuhan sudah bukakan, saudara. Yang sebelah domba-domba yang murni, yang berkualitas, menempatkan glosolalia itu apa adanya seperti masa Pentakosta. Murni, ya. Sementara yang sini tadi kita sudah tahu ya, kulaba-laba mereka ciptakan sendiri. Jadi ada dua kekristenan yang berhadap-hadapan. Ya. Ini kan kita lihat dua sisi, saudara. Tapi Roh Kudus berkata ada sisi lagi yang muncul, yaitu pedagang mangga. Saya berkata, kok bisa Tuhan? Iya, pedagang manggala yang mengkerit semuanya dan coba menguasai kiri kanan semuanya, membingungkan semua. Tuhan berkata, itulah seteruku, roh-roh antikris yang ingin menghancurkan glosolalia ini dengan pemahaman-pemahaman yang diputarbalikkan. Kita sudah tahu ya, setan itu memutarbalikkan pengertian. Lalu mereka mengeluarkan mangga palsu dan berkata, kualitas yang kanan domba-domba kalah, yang kiri ikut aku, ini mirip-mirip kamu, kamu mirip sama aku. Jadi dia menghipnotis yang kualitas rendah, yang
tidak punya iman yang teguh, yang tidak punya pengenalan yang mendalam dengan Tuhan, yang dasar kehidupan firman dan Injilnya tidak kuat, dia hipnotis untuk pindah pada pedagang-pedagang mangga ini. Inilah seteru Tuhan, roh-roh antikris yang berusaha menyeret orang-orang pilihan Tuhan untuk tinggalkan jalan-jalan kasih karunia itu. Seperti apa hasilnya? Hari inilah hasilnya. Tuhan berkata, bila anak-anakku tidak memahami hatiku, firmanku, kehendakku, maka mereka akan tersesat. Tapi kalau mereka tahu segala sesuatu, mereka akan lihat buahnya, mereka akan kecap, mereka akan alami, dan ketika mereka sudah tahu, yang dapat yang paten akan segera tahu yang palsu. Jadi nggak usah belajar yang palsu, belajarlah dari Tuhan, dapatkan yang paten. Ya. Jadi untuk tahu seluruh wanita di dunia nggak perlu pacari satu-satu. Ya. Untuk tahu bahwa wanita di seluruh dunia ini ada baik, ada jahat, ada setia, ada yang murni, nggak murni, nggak perlu kawinkan semua wanita. Ya, nggak usah pamer banyak istri sampai ribuan seperti Salomo. Ya, Salomo menyesali di kitab Pengkhotbah dikatakan semuanya sia-sia. Akhirnya hidup takut akan Tuhan, berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Salomo simpulkan di situ. Cukuplah punya satu istri, satu-satunya wanita yang Tuhan sudah ciptakan lewat tulang rusukmu. Cukuplah satu suami, dengan engkau bisa membahagiakannya dengan hidup sepadan. Tahu bahwa itu jodoh dari Tuhan. Engkau sudah menguasai ilmu kehidupan tentang pria dan wanita, cukup dengan hidup sebagai keluarga yang bahagia. Paham ya saudara? Ini nasihat roh buat kita. Supaya apa? Supaya jangan masuk dimensi tersesat dengan cara berpikir yang dibawa setan, masuk dengan pengertian hidup yang terbalik. Pahami sampai titik ini. Lalu Roh Kudus berkata juga kepada saya, "Nak, untuk melihat antara Tuhan dengan seteru-seterunya, yaitu setan-setan, cukuplah mengenal Tuhan." Saya berkata, bagaimana pemahamannya Tuhan? Tuhan berkata, lihat pesan Tuhanku ini, sudah kuingatkan kepada anak-anakku, jangan selidiki seluk-beluk iblis. Kenapa? Karena ada presence-nya. Ya, antara Tuhan dengan setan itu ada satu kemiripan yang disebut presence. Presence itu kehadiran. Jadi God's presence, Ruach Elohim presence, Holy Spirit presence, itu kudus. Itu tandanya. Yang kudus itu pasti Tuhan. Sementara evil, setan, kuasa-kuasa si jahat, itu hadiratnya tidak kudus. Lebih bermuatan mencekam, menakutkan, dan mengerikan. Dan membuat kita tertekan. Dua hal ini aja sudah sangat membawa pemisahan. Mengapa anak-anak Tuhan memilih masuk ke setan-setan punya presence, mempelajari di sana, dapat apa? Pada akhirnya ketakutan sendiri, kemudian terdoktrinasi di pikiran, perasaan, ini itu takut, ini itu nggak boleh. Banyak sekali anak-anak Tuhan akhirnya masuk penjara. Iblis punya presence. Mereka ketakutan dalam kehidupan, sedangkan kitab suci berkata, di dalam ketakutan kasih tidak sempurna. Karena itulah saya juga mengikuti jalan-jalan kekristenan ini, proses pengenalan Tuhan ini. Saya nggak pernah tahu urusan setan. Saya nggak perlu tahu dan saya nggak akan mau tahu. Kenapa? Nggak guna. Terkecuali Tuhan sendiri bimbing saya untuk melihat, untuk memperlengkapi pelayanan. Saya lebih tertarik untuk lihat dimensi kemuliaan Bapa Surgawi. Kenapa? Karena dikatakan di sorga nanti hidup kita seperti malaikat. Sudah membahagiakan diri dengan cara memilih pelajaran Tuhan. Ini yang saya pilih. God present, Holy Spirit present, Ruach Elohim present. Nah, saudara lihat bayangan ini, bahwa inilah hidup asli dengan yang palsu. Jalan kebenaran, jalan yang tersesat. Dua hal ini Tuhan ajarkan, Tuhan pesankan. Pak, berikan contoh buat kami bahwa semua yang Pak Johan ajarkan itu benar. Di rumah Diamante Johan ini pernah terjadi suatu kegerakan revival.
Ketika Tuhan memerintahkan saya dan istri membuka pintu rumah, Tuhan mau halau domba-dombanya. Ada keluarga-keluarga yang hadir. Saya cerita sekilas, saudara. Ini jadi kenangan buat orang-orang yang sudah pernah berhimpun di kegerakan Shipgate yang mungkin masih rajin mendengarkan khotbah-khotbah saya. Ada seorang wanita, ketika istri saya sedang memuji, menyembah, membawa hadirat Tuhan turun, tiba-tiba ada seorang wanita itu berbahasa mistik. Saya menyebutnya bahasa mistik. Jadi bahasa senolalia, itu ada satu bahasa lagi yang namanya senolalia. Itu diterjemahkan bahasa mistik, itu bisa Tuhan, itu bisa juga setan sebenarnya. Adalah bahasa yang memang nggak ada artinya sama sekali. Dia Saya terusik karena saya bergaul dengan Tuhan, saya kenal God's presence, Holy Spirit presence, saya kenal Roh Kudus, saya kenal Injil Yesus, saya kenal firman-Nya, saya kenal Juru Selamat hidup saya, Yesus Kristus, dan bagaimana ketika kerajaannya datang di muka bumi, saya kenal. Tapi yang lalu saya bertanya pada Roh Kudus saat itu, Tuhan, apa itu? Apa yang harus aku buat? Roh Kudus berkata, biarkan saja nak. Oke Tuhan, saya biarkan. Tapi itu suara makin kencang, begitu ya. Bukan kula-balaba lagi, ya mungkin wele gitu ya, kurang lebih gitulah saudara. Berakhirnya ibadah hari itu ditandai banyak orang bertanya-tanya apa itu, dan yang nggak tahu ya mungkin berpikir itu wah manifestasi Roh Kudus ya. Yang punya sedikit kepekaan mungkin mulai nggak nyaman ya, ini nggak bawa damai. Ada yang nggak tahu apa-apa menganggap itu ada daya tariknya karena ada welek-weleknya muncul di ibadah di tempat ini ketika kegerakan Tuhan datang hendak membuka pintu Shipgate saat itu. 2 minggu kemudian kami ibadah lagi ya. Ketika istri saya membawa hadirat Tuhan turun lagi, suasananya turun hadirat kemuliaan Tuhan. Kembali perempuan ini juga, wanita ini membalikkan badannya, menaruh kedua tangannya di depan dan keluar lagi. Kayak gitulah kurang lebih. Gak nyaman sekali suaranya. Lalu saya datang lagi kepada Roh Kudus, datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya, apa ini Tuhan? Lalu Tuhan berkata pada saya, itulah roh-roh setan. Hah, saya terkejut saudara. Ini akan membuat kita berdebat kusir nanti. Saya tidak mau ajak saudara masuk dimensi itu, karena ini sebuah pengalaman roh. Ini adalah buah-buah pelayanan. Teori-teori kadang nggak bisa menjelaskan, tapi ini yang terjadi. Itu roh-roh setan. Lalu saya bertanya, bagaimana roh-roh setan bisa masuk ke kehidupan anak-anak Tuhan, mereka yang sudah dibaptis? Tuhan berkata pada dirinya ada celah akar pahit. Celah itu besar, maka roh-roh itu masuknya banyak. Lalu saya bertanya, siapa orang ini Tuhan? Tuhan berkata, engkau akan tahu bahwa wanita ini pahit hidupnya. Nanti sesudah aku lepaskan roh-roh setan ini, kata Tuhan, dia akan datang padamu, dia dan keluarganya, dan kau akan melihat hal-hal yang lebih mengejutkan lagi ya. Saya berkata, benarkah itu Tuhan? Tuhan berkata, benar. Lalu saya tanya lagi, apa yang harus hambamu buat? Kata Tuhan, pergilah kepadanya, ya, letakkan tanganmu pada kepalanya, dan perintahkan roh-roh itu pergi dalam namaku. Lalu saya berdiri ketika pujian penyembahan masih berjalan. Karena apa? Wele-wele itu menguasai, mendominasi suara. Mendominasi kenceng banget di rumah ini sampai terdengar di mana-mana. Dan ketika saya meletakkan tangan di dalam nama Tuhan Yesus, hai roh-roh setan, aku perintahkan engkau keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret. Saudara, wanita itu menguat dan kemudian bermanifestasi, ya, menumpahkan, maka suasana. Beberapa orang di dekatnya menyingkir. Itu kerumunannya cukup ramai, saudara. Ada sekitar mungkin 60-an orang menyingkir. Ya, istri saya masih terus memuji, menyembah, dan tidak peduli apapun karena dia seorang penyembah. Seorang penyembah hanya fokus untuk menyenangkan tuannya.
Dia hanya akan terus melakukan tugasnya. Lalu beberapa anak-anak Tuhan sigap segera mengambil koran, mengambil ember, meletakkan. Karena manifestasi itu ada sesuatu yang keluar. Itu berbentuk seperti lendir-lendir. Dan ketika saya melihat, saudara, ya pantas sama ya, saya juga ya kenapa? Lendirnya berwarna hijau, saudara. Tidak usah dibayangkan, karena ini mendekati jam makan siang. Nanti saudara tidak sanggup lagi makan siang. Tidak usah dibayangkan, tidak usah dipikirkan. Anggaplah ini sudah berlalu. Selesai, dia jatuh rebah, boom, ya. Sampai akhir ibadah itu dalam keadaan rebah. Benar apa yang Tuhan pesankan. Tidak berapa lama kemudian keluarganya minta saya doakan. Dan mereka datang satu keluarga. Keluarga besar, kakak, adik, ipar, ponakan, sepupu dibawa datang ke rumah ini. Waktu datang bawa makanan pula ya. Waktu itu masih baru-baru terkenalnya makanan-makanan kayak bento-bentuan gitu mereka bawa. Lalu saya tanya, bagaimana? Mereka kumpul di ruangan tengah rumah Dejohan ini. Luar biasa, saudara. Ternyata waktu saya doakan itu belum kelar karena saking banyaknya. Jadi pelayanan pribadi keluarga besarnya, saya tumpang tangan, dia kelepasan lagi. Yang lebih mengejutkan adalah mama kandung dari wanita ini tiba-tiba melompat ke udara, saudara. Dalam keadaan melompat ke udara, tiba-tiba kakinya split, saudara. Split itu apa ya? Bersilah, ya. Duduk ke lantai. Saya ini seperti lihat film kungfu, saudara. Jadi di film-film itu ternyata di kekristenan juga ada. Dia melompat tinggi, dia split kakinya, duduk, gitu. Saya terkejut, saudara. Lalu dia begini, saudara. Saya ini ada di sebelahnya, saudara. Selepas melayani anak perempuannya, udah pelepasan total, dan itu dirnya itu berember sudah keluarnya. Itu enggak hitung welek-weleknya, saudara ya. Dan ini dia begini, omanya udah cukup usia, saudara. Dia berkata, permisi, mohon izin mau lewat. Saya ini saudara tahu, pada saat itu belum full timer, masih seorang branch manager di perusahaan Astra Internasional. Saya ini bertanya, siapa kamu? Dia menyebut seorang raja, saudara. Sebuah raja yang cukup terkenal di bangsa kita. Yang hari ini banyak orang meyakini kerajaan mistiknya masih ada. Lalu dia berkata lagi, mohon izin mau lewat. Silakan lewat, saya berkata. Iya, saya nggak ngerti apa isinya, silakan lewat. Ya, silakan lewat, pergi. Lalu saya bereskan mama dari wanita ini. Sesudah beres, giliran sepupunya, bermanifestasi. Kalau saudara pernah lihat Jet Li lagi push up, ini dua jarinya persis seperti ini, saudara. Saya berkata, ini nggak masuk akal. Kenapa? Yang kecil-kecil kurus saja belum tentu bisa berdiri dengan posisi pegangan dua jari begini. Ini anak perempuan, ya, belum punya anak, baru bersuami. Ini badannya cukup bongsor, bisa patah jarinya, dan itu bisa berdiri megah. Saya lihat, waduh, apa semua ini? Inilah manifestasi. Roh-roh dalam kehidupan ini dapat bermanifestasi. Jadi saudara, semua hal yang saya sharingkan kepada saudara ini adalah pengalaman profetik, kegerakan Pentakosta, kehidupan pada dimensi kekristenan yang apa adanya saya bagikan. Tidak saya kurangi, tidak saya lebihkan. Saksi-saksi mata, saksi-saksi hidup, semuanya masih hidup sampai hari ini. Dan semua ini dapat dipertanggungjawabkan. Ini kebenaran dalam pelayanan kekristenan, dan ini ada. Karena itulah Tuhan memberikan kepada kita glosolalia itu harus pada titik kemurnian, harus ruah Elohim yang memunculkannya dari dalam kita. Dia sendiri yang mengatur lidah kita, bukan kita ngatur, saudara. Dia menggerakkan semuanya, dan ketika semuanya bergerak, itu kita dalam keadaan sadar. Dan kita tahu itu Tuhan. Terpenting pemahaman sampai titik ini supaya apa? Supaya jangan kita keliru dan kemudian kita mengada-ngadakan sendiri, atau seperti pedagang mangga kita mulai membuat imitasinya. Ya, kita merusak semua hal yang baik, yang aslinya akhirnya hilang. Lama-lama yang muncul adalah
pertanyaan-pertanyaan yang sesat, dari pemahaman firman yang diputar balikan, lama-lama yang sesat, yang salah, yang keliru ini yang nampaknya jadi kebenaran, sedangkan yang benar tersembunyi ini terkadang terabaikan. Tapi Tuhan menjawab saya. Tuhan berkata, lihat Paulus. Paulus berkata, aku adalah orang yang mungkin berdoa roh lebih banyak dari semua orang, berbahasa roh lebih dari semua orang, tapi di tengah-tengah pertemuan aku tidak menggunakan bahasa roh. Ya, saya pegang pengajaran Rasul Paulus, bahasa roh lebih baik diterapkan pada doa-doa pribadi, saudara, terkecuali memang roh sendiri menggerakkan. Kalau enggak, lebih baik kita pakai bahasa akal budi, supaya apa? Supaya semua orang mengerti, memuliakan Tuhan. Atau kalau saudara berbahasa roh, ada yang menafsirkan, atau saudara punya penafsirannya, supaya keluarnya dimensi karunia roh itu jadi nubuatan. Karena berbahasa roh dengan menafsirkan bahasa roh, ini akan jadi karunia yang disebut nubuatan roh. Itulah yang sering saudara dengar di dalam doa-doa akhir tahun kami. Bahasa roh, penafsiran roh jadi karunia nubuatan roh. Itu yang saudara dengar dalam doa-doa tutup tahun, Father's Miracle. Pemahaman ini harus kita dapat. Selain Paulus, Tuhan bilang sama saya, Smith Wigglesworth ini juga hamba yang dipakai pada tingkat dimensi kesembuhan ilahi. Konon ceritanya ketika ada orang nggak punya kaki, bertemu dengan dia suruh pergi ke toko sepatu. Bagaimana mungkin orang yang nggak punya tapak kaki pergi ke toko sepatu? Karena percayanya pada Tuhan Yesus sesuai perintah Smith Wigglesworth, orang yang nggak punya kaki pergi, dan yakin pemilik toko atau penjaga toko ketika minta sepatu ukuran berapa, mungkin kaki yang sebelah dipatoki, dan ketika dimasukkan di dalam kesaksiannya, tapak kakinya tumbuh sendiri. Jadi pekerjaan roh itu supranatural, akan memuliakan Tuhan Yesus, dan buah-buahnya luar biasa. Dalam biografinya Smith Wigglesworth, dia kalau lagi mau makan, terkadang dia berdoa roh bisa 1 jam sebelum makan. Di mana-mana jalan bawa Alkitab. Tuhan berkata, panuti mereka, teladani mereka, dan lihat buah-buah pelayanan mereka, akhir hidup mereka. Smith Wigglesworth punya suatu penderitaan saat melayani. Dia punya batu ya di empedunya atau di saluran kencingnya. Dia tidak mau operasi, tidak mau. Dia berdoa dan dia melayani itu sampai suatu ketika dia melayani dikatakan, wah, berdarah-darah keluar, dan ternyata batunya keluar sendiri, saudara. Jadi bukan hanya menolong orang, tapi dia juga menolong dirinya sendiri melalui ruah Elohim ini, manifestasi roh ini. Karena itulah Tuhan berkata, dapatkan strength and powers, kuasa dan tenaga ruah Elohim ini, supaya apa? Supaya engkau hidup pada dimensi Tuhan yang sesungguhnya, hidup di bumi seperti di sorga. Kalau enggak, akan jadi bulan-bulanan mangga palsu, saudara ya. Jadi pemahaman ini Tuhan bentangkan dan ajarkan. Dan saya juga pernah saksikan, kalau saudara punya MP3 Father's Miracle atau pernah membaca buku Father's Miracle, suatu hari ada sepasang suami istri, belum suami istri, ada sepasang anak muda ya. Suatu hari sepasang anak muda datang di pelayanan kami di rumah ini ketika kegerakan Tuhan berjalan. Mereka datang, pulang dari tempat ini, sejak dari tempat ini, lidahnya bergetar, sampai ke rumah lidahnya getar sendiri, saudara. Dia mau tahan nggak bisa, dan itu getar sendiri. Dia sedang terima, itu yang namanya glosolalia. Dan tidak berapa lama kemudian, mamanya ternyata keluar dari mobil, ditabrak motor, sampai rahangnya patah. Ini saya sudah sering saksikan. Rahang yang patah ini, adanya tepat diobatinya di Rumah Sakit Mitra Kelapa Gading. Ketika saya pergi mendoakannya di sana, ada tools media-media rohani ya, ada beberapa perlengkapan rohani. Lalu Tuhan berkata, aku tidak ada di sana. Saya bilang, Tuhan suruh saya negur yang begitu, ngingetin yang begitu. Tuhan berkata, lihat hatinya. Jadi waktu saya ngomong, ibu ini membuka hati. Ibu ini membuka hati, lalu saya berkata, Tuhan berfirman, dia tidak ada tinggal di tempat-tempat seperti itu. Dia adalah roh, omnipresent, spirit roh. Kuasa ruah Elohim ini ada di mana-mana. Karena itu dia bukan batu, bukan kayu, bukan klinik-klinik rohani, tapi dia adalah spirit ruah Elohim itu, yang sudah dimanifestasikan di hari Pentakosta itu. Lalu saya pesankan bahwa ini Injil Yesus. Setelah memberitahukan tentang firman, lalu Roh Kudus berkata, tuntun dia terima aku. Saya tuntun ibu ini terima Yesus, lahir baru. Dan kemudian saya melihat suatu penampakan kemuliaan pada dimensi ruah Elohim. Tuhan berdiri di
kanan saya dalam kemuliaan sangat terang, mata roh saya tidak bisa lihat. Lalu Tuhan berkata, beritahukan bahwa aku akan datang menjumpai dia pribadi. Kesaksian itu muncul malam-malam. Jadi malam-malam di tengah malam buta ya saudara ya. Dini hari tepatnya. Karena esoknya dia harus operasi. Ibu ini melihat suatu keadaan yang kasat mata menyentuh akan tulang pipinya yang bekas tabrakan yang mungkin patah itu. Dia merasa ada yang menariknya, mendorongnya, menariknya hingga terdengar bunyi krotok-krotok. Dan saya beritahu saudara, itu rasanya pasti sakit. Ya, saya tidak tutupi bahwa kesaksian ibu itu dia berkata sakit. Dan dia merasa ketika dia melihat tubuhnya terangkat dari tempat tidur sambil bunyi krotok-krotok. Lalu dia coba melihat ada suatu terang kemuliaan katanya. Ya. Dalam keadaan sakit itu dia tertidur, entah pingsan atau tidur. Lalu esoknya didorong masuk ke ruang operasi dan diperiksa. Setelah di ronsen, tulang pipi yang retak patah ini nyambung lagi, saudara. Utuh seperti semula. Itu manifestasi pekerjaan Roh Kudus yang pernah ada di dalam pelayanan saya yang luar biasa itu, saudara. Saya percaya ini Tuhan pesankan, mengapakah kita perlu mencapai ruah Elohim ini, supaya ketika dia memperlengkapi kita, hidup kita memang menjadi orang-orang Kristen yang lahir baru pada dimensi perkenanan Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Kita lihat bagian yang kedua. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 21. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 21. Beginilah firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu, laki-laki dan perempuan, akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Amin. Amin. Saudara terkasih, yang kedua dipesankan Tuhan, perkara dari ruah Elohim, parameternya firman Tuhan. Jadi ketika semua bangsa sedang menyaksikan hari pencurahan ruah Elohim, hari Pentakosta, mereka berkata, "Wih, orang-orang ini mabuk ya." Kenapa? Keadaannya ngomongnya itu dalam keadaan kepenuhan, saudara. Makanya ketika orang-orang kepenuhan, ini yang sering anak-anak Tuhan generasi 22 tahun sejak 1998 sampai 2020 ini, yaitu mangga-mangga imitasi ya. Grup Kulaba-laba itu mainkan jiwanya yang masih kepahitan, main manifestasi roh yang sebenarnya dirinya sendiri hidup belum kudus, belum mencapai kesempurnaan, belum mencapai kedalaman kasih Yesus. Mereka coba manifestasikan sendiri supaya kelihatan lagi mabuk roh. Akhirnya yang terjadi adalah kelihatan ketidaktertibannya. Ini yang menyandung banyak orang-orang percaya. Karena kadang ketawanya itu ketawa orang kepahitan muncul. Karena itu dia membiarkan roh-roh itu bermanifestasi. Yang muncul itu tidak membawa damai, tetapi justru membuat rasa takut. Ketawanya hehehe, itu bukan holy laughter, saudara ya. Itu adalah ketawa kepahitan, dan semua orang bulu kuduknya dengar hehehe, itu bisa merinding ya. Sebuah pohon dikenal dari buahnya. Jadi
Mabuknya Pentakosta pertama itu adalah mabuk roh yang alami. Tidak dibuat-buat, tetapi itu orang melihat mereka sedang mengucapkan dialekto, kata-kata yang dimengerti, ucapan-ucapan beragam bangsa yang saat itu ada di Yerusalem itu. Mereka ngerti, nangkep maksud-maksud Tuhan. Jadi hari-hari ini saudaraku, kita mesti mengembalikan ketertiban. Roh itu tertib. Jadi segala sesuatu itu ada God's presence-nya, membawa damai, dan buah-buahnya itu orang lain bisa melihat sedang memuliakan Tuhan, bukan sedang membuat pertunjukan atau sedang membawa diri pada suatu keberadaan ingin diakui orang-orang. Aku lagi mabuk roh, aku lagi ngero loh. Ya, berhentilah saudara, semua itu palsu. Ya. Jangan masuk di situ lagi. Tapi marilah dalam dimensi penuh anugerah. Kalau itu Tuhan, ya biarkan. Jangan sampai di dalam kekristenan ini demi membuat suatu pelayanan kelihatan sangat super ya, sangat sakti apa, dorong orang jatuh, saudara ya. Jangan, saudara. Saya ingat suatu hari saya pernah mendoakan seorang wanita. Oma ini sudah almarhumah. Ini kenangan buat keluarganya. Ketika saya tumpang tangan, dia jatuh rebah ke lantai, kubrak. Lalu dia merasa ada yang pegang jari jempolnya. Jari jempolnya itu membusuk. Mengapa membusuk? Karena oma ini ada sakit gula. Jadi efek sakit gula itu luka pada jempolnya membusuk. Lalu selepas selesai ibadah, dia tanya sama putra bungsunya, apakah kamu pegang jempol mama? Ya, enggak katanya. Kalau bukan kamu, mungkin Pak Johan. Lalu putra bungsunya bilang, Pak Johan, saya aja anakmu enggak mau, itu busuk, kotor begitu, luka gitu, apalagi Pak Johan. Terus siapa yang pegang-pegang jempol saya? Nah itu saudara. Ya, itu manifestasi Ruah Elohim. Kita enggak tahu siapa yang pegang, tapi itu efeknya luar biasa. Jempol yang membusuk karena efek gula itu mengering keesokan harinya, sembuh. Tapi karena ada keluarganya yang sangat medis sekali dan berkata, kamu sembuh mah bukan Tuhan dong. Ketika dia coba menyaksikan kemuliaan Tuhan, karena tidak didasari dengan pengenalan yang mendalam, tidak punya kekuatan firman, jadi dikata, bukan Tuhan lah, ini loh yang aku kasih kamu minum obat, ini loh yang sembuhkan. Dan ketika dia termakan ucapan itu, selang beberapa hari kemudian jempolnya membusuk lagi, lebih parah dari keadaan semula. Jadi ternyata kalau kita menyangkal iman, kita tidak menyaksikan bahwa semua pemulihan dan berkat itu datang dari Tuhan, kita membuka celah untuk setan kebusukan itu masuk di dalam hidup kita, saudara. Karena itulah ganjaran kerendahan hati itu, kehormatan, kekayaan, kehidupan itu bicara tentang bagaimana hidup kita itu bergantung mengakui kedaulatan Tuhan. Jangan lari dari semua itu. Kenapa? Karena Tuhan mencintai orang yang tahu budi, orang yang bisa menempatkan diri, orang yang selalu hidupnya melekat kepada Tuhan. Orang-orang seperti itu disebut orang-orang setiawan Tuhan. Lalu saya ingat lagi di suatu kesempatan ibadah dia hadir dan dia berkata, Pak Johan, Oma mau bertobat. Udah disembuhkan nih jempol yang busuk waktu itu. Gara-gara omongan ya saudaranya, adik kandungnya. Makan ini, makan itu gara-gara efek itu. Oma percaya, busuk lagi sekarang. Dia tunjuk jempolnya, saya begitu lihat, oh iya busuk ya saudara ya. Luka akibat dan efek penyakit gula itu memang bau loh saudara. Lalu Tuhan berkata, saya tumpang tangan. Dan Oma ini dalam keadaan nggak siap. Jadi waktu saya tumpang tangan saudara, itu langsung kuasa Tuhan, bup, itu langsung jatuh rebahan, nempak kursi, langsung tidak bisa bangun, tutup mata, dan dia merasakan damai sejahtera yang mengalir katanya. Ketika dia terjaga, ditanya anak-anaknya, Mami ngerasa apa? Mami ngerasa enaknya hidup ini, damai, enak di hati. Selepas itu, luka itu benar-benar sembuh total. Jadi saya percaya ini pesan Tuhan. Sebagaimana ketika
Petrus berdiri menjawab, mengapa kamu berkata bahwa ini palsu? Mengapa kamu berkata kulaba-laba? Mengapa kamu menjustify, menghakimi pekerjaan roh? Berhentilah kamu semua, sebab ada tertulis dalam kitab Yoel. Nah, parameternya ada firman, ya, bahwa hari itu Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Firmannya ada. Orang-orang akan mendapat penglihatan. Orang-orang akan bermimpi. Hari itu datang, kata firman Tuhan. Lalu Petrus mulai menyingkapkan rahasia kerajaan Allah. Ada firmannya, saudaraku. Jadi kita ini harus tahu bahwa roh dengan firman itu seperti sayap kiri, sayap kanan. Itu adalah keseimbangan dalam kekristenan. Yang satu saudara miliki, yang lain juga tidak boleh diabaikan. Dua-duanya menyempurnakan hidupmu, manusia dalam, manusia luarmu. Firman tertulis dengan firman roh, dua-duanya adalah Yesus. Angkap ya saudara ya. Yesus ada pada dimensi firman tertulis dan firman roh. Karena itulah dia berkata, sudah tiba saatnya bahwa penyembah-penyembah yang benar akan hidup di dalam roh. Ruah Elohim, kebenaran. Kebenaran adalah firman. Ini sudah dipesankan, saudara. Kamu menyembah ke gunung, menyembah ke mana-mana, menyembah apa yang tidak kamu tahu. Kami menyembah kepada Bapa yang benar, sebab Allah itu adalah Ruah Elohim, Roh Kudus. Ini Tuhan pesan, saudara. Jadi kalau kita dapat memahami semua ini, saudara akan tahu ketika Pak Johan mengajak saudara untuk masuk di dalam perintah dan kehendak Tuhan, berdoa puasa bulan April, bulan Mei, lalu tiba-tiba bulan Juli untuk puasa 3-12 hari, itu ada dasar firmannya yang sudah dibacakan Pastor William Serat. Saya bacakan lagi sebagai bagian penutup. Zakaria 8 ayat 19. Beginilah firman Tuhan semesta alam, waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda, maka cintailah kebenaran dan damai. Ini saudara, cintailah kebenaran dan damai. Orang yang cinta firman, orang yang lebih memilih merendahkan diri, menahan haus lapar, orang yang mengunci diri, menyembunyikan diri, masuk tempat tersembunyi berdoa, itu orang yang membawa damai. Orang yang berdoa buat orang lain, buat kota, buat bangsa, buat pemerintah, buat bangsa-bangsa adalah orang yang membawa damai. Karena mereka lembut hatinya, mereka akan memiliki bumi. Orang-orang yang akan punya keselamatan, kehormatan, kekayaan, kehidupan, akan Tuhan upahkan, limpahkan, karuniakan kepada mereka. Ini pesan, saudara. Bulan 10 akan ada kegirangan dan sukacita sorga di tengah-tengah kita. Haleluya. Saudara, nanti malam jam 7 kita akan berdoa di dalam doa perjamuan kudus. Linknya saudara bisa minta ke Bu Angel. Jangan lupa siapkan manah dan anggur dan juga minyak pengurapan. Kita akan berdoa untuk memasuki dimensi masa merendahkan diri 3-12 hari. Saudara bisa berdoa cukup 3 hari, atau saudara bisa berdoa puasa 1 minggu atau 12 hari, masing-masing mengikuti apa yang roh Tuhan tempatkan. Seperti apa puasanya Pastor Johan? Masing-masing ikuti pimpinan roh. Kalau Tuhan berkata, puasa seperti Esther 3 hari 3 malam tidak makan, ya kalau itu dari Tuhan, kerjakan. Puasa sampai jam 12 siang, ya habis makan malam, ya tidak makan lagi, tidak minum sampai besok siang jam 12. Puasa sampai sore, ya habis makan malam, sampai besok sore jam 6 baru buka puasa, tidak makan, tidak minum, jam 6 sore baru makan dan minum, sesudah itu puasa lagi. Berapa hari? Ikuti pimpinan Roh Kudus. Dan serial kelima ini kita akan berlanjut ke bagian yang ke-6 minggu depan. Dan saya percaya roh Tuhan akan memenuhi saudara dengan benar, akan membawa saudara masuk pada pemahaman, pengertian, hingga saudara bisa mencapai ruah Elohim yang datang melalui pengorbanan Yesus mati di atas kayu salib, yang dia memilih untuk terangkat ke sorga dan memintanya turun memenuhi seisi dunia ini. Ruah Elohim, Roh Kudus ini diperuntukkan buat semua kita yang percaya dan mengasihi Dia. Semua orang yang telah dikaruniakan hidup sebagai anak-anak kesayangannya. Mari kita angkat tangan kita akhiri ibadah ini. Pastor William Serat akan berdoa dan melepaskan berkat-berkat Bapa Surgawi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Pada hari ini kita sudah mendengar serial 5 Gereja Mula-Mula Tuhan, yaitu manifestasi Roh Kudus. Biarlah apa yang sudah disampaikan dapat menjadi pelajaran yang berharga bagi hidup kita. Mari kita angkat kedua tangan kita dan bersatu dalam doa sepakat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terbukalah tingkap-tingkap langit. Semua taburan benih dan ketaatan hidup kita beroleh kegenapan firman-Nya. Kita menabur dan menuai, kita dipeliharanya, kita dibelanya, kita disertainya, kita diberkatinya. Maka tercurahlah berkat Bapa Sorgawi. Engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Adananmu, lumbung-lumbungmu, rekening bank dan kas keuanganmu diisi penuh Tuhan Yesus. Berkat bangsa-bangsa pun masuk dalam kapasitas hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah karir bisnismu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu. Dalam anugerah Tuhan Yesus, maka engkau beserta keluargamu akan menerima kasih karunia, kesehatan, keberuntungan, berkat 5 roti 2 ikan, berlipat kali gandaan berkat, jawaban doa, berkat terobosan ekonomi, dan mukjizat-mukjizatnya yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau beserta keluargamu termaterai hidup di bumi seperti di sorga. Kita terima berkat-berkat sorgawi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.